Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberkahi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi dalam program Infus, informasi seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Aini Suyono, saya dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Pada episode Infus kali ini memperingati Hari Stroke Sedunia yang bertepatan pada tanggal 29 Oktober. Tema Infus kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai penyakit stroke. Dan pada kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber untuk memberikan informasi kesehatan mengenai penyakit stroke. Narasumber kali ini adalah salah satu dokter spesialis saraf, yaitu Dr. Vina Monica spesialis saraf, dan salah satu dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi, yaitu Dr. Erni spesialis kedokteran fisik rehabilitasi. Selamat pagi Dr. Vina, selamat pagi Dr. Erni. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Langsung aja ya dok ya. Memperingati Hari Stroke yang akan memperingati Hari Stroke tanggal 29 Oktober dok. Nah sebenarnya penyakit stroke itu apa sih? Kita mulai dari Dr. Vina dulu nggih. Sebenarnya stroke itu apa sih dok? Ya, terima kasih Dr. Aini. Mungkin stroke itu sendiri sudah banyak ya yang tahu bahwa penyakit ini menjadi momok, menjadi penyakit yang ditakutkan, tapi ternyata tetap sebagian besar itu ya banyak juga yang belum aware terhadap stroke. Jadi sebenarnya apa sih stroke itu? Penyakit stroke itu adalah suatu penyakit akibat gangguan peredaran darah di otak, tapi sebenarnya tidak hanya di otak, bisa juga terjadi di syaraf mata, di retina, dan kemudian bisa juga terjadi di syaraf tulang belakang. Cuma memang yang paling sering terjadinya di otak. Gangguan peredaran darah otak tersebut kejadian pasti akan terjadi secara mendadak, di mana bisa timbul gejala-gejala defisit neurologis, baik itu vokal, misalnya tiba-tiba lemas paruh badan, atau secara global, misalnya tiba-tiba tidak sadar, seperti itu. Dan ini berdasarkan definisi terbaru dari AHA atau American Heart Association atau dari American Stroke Association, itu ada definisi tambahan terbaru sekarang, jadi harus dibuktikan. Jadi selain gejala klinis tadi, dibuktikan juga dengan pemeriksaan imaging atau dari pemeriksaan pencitraan, baik itu CT scan atau MRI, atau bisa juga melalui pemeriksaan patologi anatomi. Tapi kalau seperti itu biasanya kalau pasiennya sudah meninggal. Gitu. Berarti tadi sudah termasuk gejala dan tandanya ya dok ya. Jadi sebenarnya selain penyakit stroke itu adalah penyakit kelainan darah, gangguan aliran darah ya dok ya, yang paling banyak terjadi di otak. Nah dok, berarti tadi tanda gejalanya itu aja apa ada yang lain dok? Oh, banyak. Tanda dan gejalanya. Jadi memang kita harus aware dengan gejala-gejala dan tanda stroke ini. Ada banyak yang sudah ditampilkan sebenarnya ya oleh dari Kementerian Kesehatan. Ada istilah kalau dari luar negeri itu ada singkatan namanya FAST. Jadi face, arm, speech, dan kemudian T-nya time. Jadi yang dimaksud face itu wajahnya ada merot, kemudian A itu armnya ada separuh melemah, satu sisi aja, terus ada S itu speech, jadi bicaranya bisa pelo, bisa sulit untuk bicara, atau tidak mengerti pembicaraan, dan kemudian time itu yang dimaksudkan ketika ada tiba-tiba ada gejala tersebut, segera dibawa ke rumah sakit. Berarti itu adalah tanda-tanda dari gejala stroke. Itu ada face, yaitu face dari mukanya, kemudian habis itu arm, ya, kemudian ada kelemahan anggota gerak, gitu ya dok ya. Kemudian ada apa lagi tadi dok? Speech, bicara, ada gangguan bicara, dan yang terakhir itu adalah T, yaitu adalah time atau waktu. Apabila menemukan gejala tersebut harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah dok, selain itu tuh sebenarnya faktor resiko apa saja sih untuk penyakit orang-orang yang bisa beresiko untuk kena stroke itu? Faktor resiko apa aja sih dok? Oke, kalau untuk faktor resikonya sebenarnya ada dua. Jadi ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Yang dimaksud yang tidak bisa itu contohnya misalnya jenis kelamin. Dari penelitian itu tetap laki-laki lebih banyak terkena stroke dibanding wanita.
Kemudian usia, yang jelas stroke itu kan termasuk penyakit degeneratif. Jadi ketika usia sudah melebihi 55 tahun, 60 tahun, faktor risikonya meningkat untuk terjadi stroke. Kemudian ras, jadi ras itu juga termasuk, dikatakan dari penelitian itu kalau orang yang kulit hitam ternyata lebih gampang terjadi untuk stroke dibanding yang kulit putih. Dan kemudian satu lagi faktor yang penting adalah genetik, karena ternyata kalau memang ayah atau ibunya terkena stroke, jadi faktor risiko untuk anaknya untuk terkena lagi itu lebih besar. Itu yang tidak bisa kita modifikasi ya, tapi yang untuk bisa dimodifikasi itu ada banyak sebenarnya. Kurang lebih untuk penyakit degeneratif sebenarnya kan kurang lebih sama ya, faktor risikonya seperti pada jantung juga sama. Jadi ada faktor hipertensi, jadi harus tekanan darahnya harus bisa stabil, kemudian faktor dari obesitas, bisa juga dari gangguan lipid atau lemak darah, kemudian merokok, kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, dan penyakit jantung juga ada banyak, misalnya gangguan iramanya, ada riwayat koroner atau lain-lain juga itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya stroke juga. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa faktor risiko penyakit stroke itu ada dua. Jadi faktor yang bisa diubah dan faktor yang tidak bisa diubah. Jadi memang itu kita bisa dibilangnya itu memang kita sudah punya resiko dari lahir tuh memang nggak bisa diubah sama sekali. Resiko dari lahir karena memang diturunkan dari nenek moyang kita. Contohnya misalkan seperti ras, jenis kelamin itu kan tidak bisa diubah. Tapi untuk tekanan darah tinggi, kemudian obesitas itu adalah faktor resiko yang bisa diubah untuk mencegah penyakit stroke. Nah dok, berkembang juga di masyarakat mengenai jenis-jenis stroke dok. Nah sebenarnya yang benar itu jenis stroke itu ada berapa sih dok? Oke, kalau stroke itu sebenarnya ada dua jenis. Jadi ada yang tipe sumbatan dan juga ada yang pendarahan. Kalau dari statistik itu yang paling banyak itu adalah stroke yang akibat sumbatan dibanding yang pendarahan. Namun memang yang pendarahan itu lebih fatal, lebih mematikan. Jadi biasanya kalau untuk masyarakat biasanya membawa kalau pasiennya kan sudah parah, tidak sadar, yang cenderung ke pendarahan. Padahal sebenarnya stroke yang sumbatan itu banyak. Cuma kadang awareness dari masyarakat sendiri masih kurang. Kadang hanya bicaranya pelo aja. Jadi tidak dianggap sebagai suatu kegawatan stroke itu. Oh iya, siap-siap dokter. Nah dok, kalau misalkan sudah terkena stroke nih, penanganannya itu bagaimana sih dok? Oke, sebenarnya penanganan stroke ini terbagi ada dua sebenarnya ya. Tetap ada fase akutnya dan juga fase setelahnya, fase kronis. Jadi kalau untuk akut, ketika kita menemukan gejala dan tanda tadi, tapi tidak hanya 3 gejala tanda tadi aja ya, sebenarnya masih bisa yang lain. Misalnya gejala ada tiba-tiba sulit menelan, tiba-tiba matanya rabun, tidak bisa melihat. Seperti itu ya, ketika ada suatu tanda yang tiba-tiba terjadi, kita kan curiga ke arah stroke. Jadi itu harus segera dibawa ke UGD, rumah sakit yang memiliki fasilitas pelayanan stroke. Ya, jadi misalnya ada fasilitas untuk pemeriksaan imaging tadi, untuk CT scan, dan penanganan yang lainnya. Karena untuk fase akut memang karena dia emergensi, dia jadi harus segera dibawa ke rumah sakit, ke UGD untuk segera mendapatkan penanganan. Nanti di rumah sakit akan ada tim, misalnya tim tetap dipimpin oleh dari dokter syaraf, tapi kemudian akan dievaluasi secara keseluruhan di mana nanti kalau ada faktor risiko yang lain, misalnya diabetes, saya lupa ya menyebutkan salah satu juga diabetes, kita bisa konsulkan ke penyakit dalam, ada jantung, kita konsulkan ke dokter jantung juga, jadi kita rawat secara bersama. Dan nanti untuk pemulihannya, misalnya ada kesulitan bicara, tidak bisa menelan, atau misalnya ada kelemahan separuh badan, nanti kita bisa rawat bersama juga dengan dokter Erni, jadi dari bagian rehabilitasi medis untuk bersama-sama secara komprehensif untuk penanganan stroke ini. Oh iya, siap. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai penanganan bagaimana sih cara mengatasi penanganan stroke. Yang pertama itu ya kita harus memastikan kalau itu memang stroke dengan pemeriksaan anamnesis, wawancara, fisik, kemudian pemeriksaan imaging. Dan alhamdulillahnya juga di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo kita juga bisa ya dok ya. Iya. Kita punya tim dokter yang lengkap, kemudian fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Nah kemudian tadi menyinggung juga dok untuk pasien post stroke atau pasca setelah terkena stroke kan perlu direhabilitasi ya dokter. Iya. Nah moga dokter, kenapa sih pasien stroke itu perlu direhabilitasi dokter Erni? Terima kasih dokter Aini.
tadi sudah disinggung sama Dokter Vina ya, tanda-tanda dan gejala stroke yang tadi FAS itu ya. Jadi pada pasien stroke itu terjadi gangguan dari menelannya, gangguan dari bicaranya, gangguan dari motoriknya atau anggota geraknya. Nah, itu kan menjadi masalah pada pasien tersebut. Nah, kita dari rehabilitasi medik secara harfiah atau secara artinya itu kan mengembalikan kembali, terus rehabilitasi itu habitual, kebiasaannya, fungsinya dari pasien tersebut. Pasien itu mengalami tadi kesulitan menelan, bicara, dan gangguan motorik harus dikembalikan dengan keterbatasan karena stroke-nya itu. Nah, untuk mengembalikan itu maka kita berikan program rehabilitasi medik. Jadi itu ya dok ya pentingnya penanganan pasca stroke itu untuk mengembalikan fungsi ya, mengembalikan fungsi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa ya dok ya. Walaupun punya keterbatasan, jadi kita mengembalikan semaksimal mungkin yang dia bisa. Oh iya, siap dokter. Nah, kalau seperti itu tuh kapan sih dok dimulainya? Apakah pasca dia keluar dari rumah sakit itu dia langsung dilakukan rehab medis, atau pada saat di rumah sakit pun bisa dilakukan langsung penanganan rehabilitasi medis dok? Untuk pasien stroke sedini mungkin dapat dilakukan rehabilitasi medik asal tanda vital atau hemodinamiknya stabil. Jadi kapan rehabilitasi dari tim rehabilitasi medik dapat melakukan tindakan ketika tanda vital atau hemodinamiknya stabil. Jadi ketika di rumah sakit. Ketika belum stabil, mungkin dari saraf, medikamentosa dulu, obat-obatan dulu yang masuk. Setelah hemodinamik atau tanda vitalnya stabil, baru dapat dilakukan rehabilitasi medik. Itu sama untuk stroke hemoragik maupun stroke sumbatan atau infark. Oh iya. Nah itu terus dilakukannya tuh sampai kapan dok untuk rehabilitasi medis itu? Karena kan kadang kita nggak, kalau saya lihat pasien pasca stroke itu kadang sudah dilakukan berkali-kali rehab medis, itu pasien itu hanya bisa semampunya sih sampai segitu gitu dok. Nah itu sampai kapan kita mengukur itu tuh memang sudah maksimalnya dia itu bagaimana dok? Begini, untuk pasien stroke, tiap stroke kan beda-beda ya. Salah satu pasien ke pasien yang lainnya beda-beda. Ada fase akut dan ada fase subakut. Tadi juga dibicarakan oleh Dokter Vina. Tim rehabilitasi masuk ketika dirawat inap, ketika fase akut. Itu kita melakukan intervensi sesuai dengan apa yang dikeluhkan pasien. Misalkan nih, satu pasien kelemahan anggota gerak kiri misalkan, bisa mulai latihan dari rumah sakit. Nah, kita harapkan fisioterapi atau rehabilitasi medik berjalan 6 bulan pertama itu goal periodenya. Dari awal kita harus menentukan targetnya. Jadi misalkan nih pasien dengan kelemahan anggota gerak kiri, kita target dilihat dari hasil pemeriksaan, hasil CT scan, bisa sejauh mana target yang akan dicapai. Itu tergantung dari hasil CT scan kita ini kan. Misalkan ketika datang pasien kekuatannya kita nilai misalnya 3. Kita targetkan pasien bisa nanti akan berjalan tapi dengan alat bantu. Nah, kita fisioterapi selama 6 bulan pertama kan periode goal periodenya. Setelah ada perkembangan, kita lihat juga, kita evaluasi gimana perkembangannya pasien setelah 6 bulan, gimana perkembangannya, bisa berjalan dengan alat bantu, tidak ada keluhan lain, pasien bisa berfungsi secara maksimal dengan keterbatasannya, rehabilitasi medik bisa dihentikan. Nanti bisa kita mulai lagi, misalkan ada keluhan dia nyeri. Nah, untuk mengurangi nyerinya bisa dimulai lagi untuk rehabilitasi medik. Keluhannya berhenti atau hilang, bisa di stop lagi. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikiran rehabilitasi medik nanti seumur hidup. Kalau udah stroke misalkan, udah stroke seumur hidup, tidak. Tapi
kita tentukan dulu target yang akan dicapai oleh pasien tersebut. Setelah target tercapai, bisa kita hentikan secara bertahap. Ya, jadi seperti itu. Nah dok, terus yang dilakukan itu apa saja sih dok? Rehabilitasi medis itu programnya tuh seperti apa aja sih gitu dok maksudnya? Untuk rehabilitasi medik apa sih yang dilakukan? Karena kompleks ya, rehabilitasi medik itu tim. Jadi ada dokternya, ada fisioterapi, ada okupasi terapi, terapi wicara, dan psikologi juga masuk. Kayak gitu. Kenapa harus tim? Karena memang gangguan fungsinya banyak pada pasien stroke. Misalkan stroke yang pertama psikologisnya pasti akan terganggu ya, karena dia tidak mampu lagi 100% kembali seperti dia sehat. Jadi kadang-kadang pas awal-awal stroke, apalagi orang-orang yang aktif biasanya depresi, psikologis kita masuk. Terus seperti yang tadi dibicarakan tanda-tanda stroke, ada gangguan menelan atau gangguan bicara, itu dari terapi wicara. Terapi wicara apa yang dilakukan? Kalau ada gangguan menelan, bisa latihan untuk menelan. Gangguan bicara, misalkan jadi pelok, latihan bicaranya. Terus untuk kelemahan motoriknya, misalkan lemah anggota gerak kiri atau kanan, itu dari fisioterapis. Karena fisioterapis untuk mengembalikan motorik kasarnya. Jadi targetnya apa nih? Targetnya jalan. Kita latih berjalan secara bertahap. Jadi misalkan di rumah sakit kan tidur terus, kita latih secara bertahap duduk. Setelah pasien duduk, bisa duduk semandiri, latih untuk berdiri mandiri. Setelah pasien bisa berdiri secara mandiri, baru kita latihan jalan. Jadi bertahap, tidak dari keluar rumah sakit langsung harus bisa jalan, tidak. Gitu. Nah, terus ada gangguan fungsional. Jadi tangannya misalkan lemah, asalnya bisa makan pakai tangan kanan, tapi karena kekakuan atau kelemahan anggota gerak itu, bisa kita berikan program okupasi terapi. Di okupasi terapi nanti dilatih untuk melatih aktivitas kehidupan sehari-hari, kembalikan fungsinya. Misalkan nih, asalnya bisa pakai tangan kanan, tapi sekarang kan tangannya kaku atau tidak bisa menggenggam secara full, bisa dimodifikasi nanti oleh okupasi terapi. Misalkan sendok kan kecil ya, sendok yang biasa bisa dibalut atau diberikan gabus biar genggamannya lebih besar, biar bisa digenggam oleh pasien stroke tersebut sehingga dia bisa makan mandiri. Terus misalkan mau mandi nih, asalnya kan pakai gayung kan berat, sedangkan tangannya lemah, bisa dimodifikasi, misalkan pakai selang atau pakai shower. Jadi targetnya itu diharapkan walaupun pasien dengan stroke, tapi beliau dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri. Aktivitas dasar dulu target kita. Nanti setelah aktivitas dasar terpenuhi, baru kita programkan untuk return to work atau kembali bekerja untuk pasien-pasien usia produktif. Gitu. Nah, apakah semuanya bisa dilakukan di rumah sakit kami gitu dok? Semua bisa. Di Rumah Sakit Tugu Rejo, alhamdulillah lengkap untuk tim kami ya, tim rehabilitasi medik. Dari psikologi ada, okupasi terapi, terapi wicara, fisioterapi, apalagi alat-alat modalitas kita lengkap. Yang saya tahu lebih lengkap ya, karena kita rumah sakit tipe B. Terus ortotik prostetik juga kita ada. Jadi misalkan nih pasien stroke yang kesulitan jalannya karena kakinya terlalu kaku, bisa kita buatkan AFO namanya, atau ankle foot orthosis, untuk membantu jalannya. Atau tongkatnya dengan tongkat modifikasi ataupun tongkat biasa bisa dibuatkan di sini. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan alhamdulillah Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Rejo untuk penanganan stroke dari awal sampai akhir pun kita lengkap ya dok ya, dari penegakan diagnosis, fasilitas sarana prasarana, dan program pasca stroke pun kita juga sudah lengkap di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Rejo. Nah dok, di sesi terakhir ini kita mau ngadain fakta dan mitos mengenai stroke. Nah dok, ada beberapa pernyataan atau yang berkembang di masyarakat mengenai penyakit stroke. Ada dok, yang pertama,
Ini yang pertama, apakah stroke itu hanya terjadi pada orang tua? Itu benar apa enggak, Dok? Siapa nih? Saya. Monggo, silakan bisa dulu. Dokter Vina. Oke, tadi kan kalau sudah kita bahas faktor resikonya memang biasanya pada lansia ya, pada orang usia yang sudah tua. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau usia muda juga bisa terjadi. Contohnya misalnya tadi stroke kan ada dua, ada yang sumbatan, ada yang pendarahan. Ada yang memang misalnya ada kelainan di pembuluh darah. Itu kan biasanya tidak kita ketahui ya, itu pada usia muda juga bisa. Kalau tiba-tiba masih muda, terus tiba-tiba ada lemah anggota gerak, ya ke arah gejala stroke ya bisa. Tapi memang harus dicari nanti faktor resikonya dari mana. Kalau memang dia ada kelainan pembuluh darah, berarti nanti harus dicari lagi kelainan pembuluh darah itu butuh penanganan lanjutan tidak, apakah nanti bisa dengan dokter bedah saraf nanti ya, biasanya nanti kita konsulkan nanti apakah kelainannya itu perlu penanganan operatif atau tidak, seperti itu. Tapi memang dari pengalaman saya, Dok, saya pernah bertemu pasien stroke paling muda tuh 20 tahun, Dok. Iya. Saya tuh sampai nggak percaya lihat hasil CT scan-nya. Saya kira tuh adalah tumor atau apa gitu. Ternyata hasil CT scan-nya tuh perdarahan. Saya sampai nggak 20 tahun. Nah, jadi memang itu menangkal ya, Dok. Ya memang usia itu menjadi faktor resiko, akan tetapi tidak semua stroke itu terjadi pada usia tua ya. Pada usia muda pun bisa beresiko untuk terkena stroke apabila ada gangguan pembuluh darah. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, Dok, ada lagi nih. Ini sebenarnya saya dapat dari WA keluarga, Dok. Mengenai penanganan stroke, Dok. Gini. Jadi kata-katanya seperti ini. Pada saat muncul gejala stroke, jangan langsung diangkat karena akan memperburuk penyakit stroke. Ya, itu benar apa enggak, Dok? Itu kayaknya banyak ya di WA grup beredar ya. Jadi ada juga itu pasien saya itu dulu datang cerita kenapa baru dibawa 1 hari, karena waktu itu jatuh sama keluarganya dibiarkan nanti biar berdiri sendiri. Dan kemudian setelah bapaknya udah bisa berdiri sendiri, terus juga dibiarkan dulu, pokoknya biar bisa bergerak sendiri dulu, baru kemudian sorenya dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi itu mitos yang betul-betul salah ya. Jadi ketika memang ada pasien curiga stroke, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba bicaranya nggak jelas, pelo, ya kita harus segera tolong. Dan ketika dia membutuhkan bantuan, ya segera kita bawa ke UGD rumah sakit, bisa ke rumah sakit tubuh kita ini ya, karena memang di sini fasilitasnya alhamdulillah sudah lengkap. Oke, Dok, berarti mitos ya. Jadi kalau misalkan sudah menemukan tanda dan gejala yang tadi sudah disebutkan, harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau bisa di rumah sakit yang memang memiliki atau capable ya untuk menangani penyakit stroke. Nah, Dok, ada lagi nih, Dok. Apakah stroke itu pasti lumpuh? Pertanyaan ininya. Gimana nih, Dok? Monggo, siapa? Ya. Stroke itu tidak pasti lumpuh, tapi gejala awalnya kan tadi disebutkan sama Bu Vina, ada misal tergantung dari sumbatannya di mana, jadi itu yang akan menyebabkan gejalanya timbul, tidak pasti lumpuh. Jadi itu mitos. Bisa hanya gangguan bicara aja, bisa hanya gangguan anggota gerak aja. Jadi tidak semua. Tidak semua, tergantung bagian otak mana yang dia terkena. Jadi tidak semuanya pasti lumpuh ya, tidak. Tapi sebenarnya bisa sembuh total nggak sih, Dok? Misalkan kita sudah terdiagnosis stroke itu, apakah seseorang yang sudah pernah terdiagnosis stroke itu bisa sembuh total? Maksudnya dia bisa kayak orang biasa aja gitu, dia bisa beraktivitas sehari-hari kayak nggak sebelum dia stroke itu sebenarnya bisa nggak sih, Dok? Nah, itu kembali lagi tetap tergantung dari dia terkena stroke-nya di mana. Jadi ada juga stroke sepintas namanya. Ada yang dalam kurang dari 24 jam itu gejalanya perbaikan. Nah, itu dia juga sudah termasuk terjadi gejala stroke, cuma memang bisa perbaikan. Ada yang namanya TIA. Tapi ada juga jenis stroke yang lain memang sumbatannya sudah terjadi, ada kematian di jaringan otak, ya memang ada misalnya kena di saraf motoriknya yang di otak, ya kemudian dia ada kelemahan, tapi itu nanti seiring berjalannya waktu dengan dia kontrol faktor resikonya, kemudian obat-obatan, kemudian dengan fisioterapi rutin, ada yang beberapa yang bisa perbaikan. Tapi kalau memang untuk betul-betul kembali seperti normal mungkin tergantung ya, tetap tergantung dari lokasi terkena stroke-nya. Jadi sebenarnya semakin cepat terdeteksi itu semakin baik ya, Dok ya, karena semakin cepat penanganannya. Jadi memang time is ini ya. Time is brain. Time is brain ya.
Nah dok, satu lagi dok, dari WA grupnya itu. Banyak ya. Jadi salah satu penanganan stroke itu adalah menusukkan jarum di ujung-ujung jari. Itu benar apa enggak dok? Itu mitos banget. Mitos banget. Tapi itu beredar baru, saya dikirimin ini, makanya saya wah ngepas banget gitu maksudnya. Saya tuh jadi ingat ada pasien saya juga begitu. Jadi dia cerita dia baru datang, kemudian tadi saya sudah sempat ditusuk sama adik saya karena waktu itu ayah saya waktu stroke juga ditusuk, terus dikeluarkan darahnya. Tapi alhamdulillahnya dia segera dibawa ke UGD rumah sakit saat itu. Jadi memang dalam kurang lebih 3 jaman sudah langsung dibawa ke UGD. Jadi memang ya alhamdulillah memang bisa perbaikan. Tapi bukan karena ditusuknya. Jadi memang yang penting segera terdiagnosa, kemudian penanganannya secara cepat. Nah itu yang akan membawa hasil yang baik. Oh begitu. Nah dok, ada nggak pesan-pesan buat sobat-sobat Tugu tentang penyakit stroke ini? Monggo dokter Vina dulu, habis itu dokter Erni. Oke, sebenarnya sesuai dengan tema World Stroke Day, tahun ini kurang lebih masih sama dengan tahun yang lalu. Jadi tetap temanya itu adalah precious time atau waktu yang berharga. Jadi tetap diharapkan ketika masyarakat mengenali ada gejala FAST tadi, ada face, wajahnya merot, kemudian arm, ada lengan separuhnya yang lemah, kemudian ada speech, bicaranya pelo atau tidak bisa bicara. Tetap diharapkan untuk mengenali gejala-gejala dan tanda seperti itu ketika tiba-tiba terjadi, segera dibawa ke IGD rumah sakit yang memiliki pelayanan untuk stroke. Diusahakan bisa kurang dari 4,5 jam untuk segera dibawa untuk segera mendapat penanganan stroke spesifik seperti itu. Mungkin itu aja pesannya. Oh ya. Nah, monggo dokter ini ada nggak pesan-pesan buat sobat Tugu mengenai penyakit stroke ini? Gitu? Iya. Untuk pasien-pasien Tugu atau sobat-sobat Tugu yang sudah terkena stroke dan ada gangguan fungsi, boleh hubungi kami atau datang ke rumah sakit Tugu untuk penanganan rehabilitasi medik secara komprehensif. Kita bikin targetnya, kita usahakan targetnya tercapai dengan tim fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik prostetik, dan psikologi agar dapat hidup secara normal dan berfungsi secara optimal. Oke deh. Tadi sudah pesan-pesan dari dokter Vina dan dokter Erni, sudah dijelaskan mengenai informasi benar-benar tentang penyakit stroke ini, bagaimana tandanya, pencegahannya, dan apabila sudah terjadi stroke, apa sih yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi dari organ tubuh itu. Nah, jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sobat Tugu, sehingga ketika sudah muncul tanda dan gejalanya bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan yang pastinya fasilitas kesehatannya itu mampu untuk memberikan penanganan secara komprehensif, dan salah satunya itu di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.